Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali belajar firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, mengakui dosa. Kalau kita belajar dalam Mazmur pasal 51 ini dan dalam perikop adalah menuliskan tentang pengakuan dosa. Di sini adalah pengakuan dari Raja Daud. Bagaimanakah peristiwa atau kisahnya dalam pembacaan ini mencatat tentang dosa dari Raja Daud yang pada waktu itu bersinah dengan Betseba. Dia mengambil Betseba, dia adalah istri dari Uria. Dengan cara yang jahat, bagaimanakah Daud ini membunuh Uria, membiarkan Uria terbunuh di dalam peperangan supaya istrinya bisa diambil oleh dia. Dan ini adalah dosa kejahatan yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan dalam pembacaan ini dia mengakui dosanya. Cerita atau kisah tentang pengakuan dosa dari kesalahan Raja Daud ini tertulis di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Bagaimanakah dia mengakui dosanya, ya. Nah, pada waktu Nabi Natan menegur dia, pada waktu Nabi Natan mengatakan dia yang telah berdosa, maka Daud sadar Natan adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menegur dosanya dia. Apakah Daud mengelak dari apa yang disampaikan oleh Nabi Natan? Tidak. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa adalah dosa. Tidak ada istilah atau namanya dosa besar atau dosa kecil, ya. Di hadapan Tuhan semua dosa itu sama dan akibat dari dosa itu pasti akan ada buahnya. Buah dari perbuatan dosa itu akan tertimpa kepada orang yang melakukannya. Nah, ketika kita berbuat dosa, maka yang Tuhan inginkan sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita mengakui dosa-dosa kita. Mengapa kita harus mengakui dosa kita? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama yang saya catat, mengapa kita harus mengakui dosa kita? Supaya kita diampuni dosa-dosanya. Supaya diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kemudian juga supaya kita disucikan dari dosa-dosa kita. Firman Tuhan mencatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, di sini kita melihat bahwa mengapa kita harus mengakui dosa. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengakui dosa kita, Allah itu setia. Dia akan mengampuni kita, dia juga akan menyucikan kehidupan kita. Mengakui dosa memang bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang Bapak Ibu. Tetapi ini adalah merupakan syarat yang mutlak jika kita mau diampuni dosa-dosa kita. Jika kita mau dibersihkan dan disucikan dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, apapun kesalahan dosa yang pernah kita perbuat, ketika kita merindukan pengampunan dari Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakui
dosa-dosa kita. Lalu bagaimanakah sikap kita? Tidak hanya terbatas kalau kita berbuat dosa kita mengakui, tapi sikap kita waktu kita mengakui dosa di hadapan Tuhan di dalam pembacaan ini. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat yang ketiga kita bisa memiliki catatan kecil bagaimanakah sikap kita waktu kita mengakui dosa kita adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita memohon pengampunan kepada Tuhan lalu kita dengan congkak, dengan kesombongan kita, dengan kekuatan manusia kita. Karena pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Maka saat kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Sang Pencipta, maka kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di ayat yang kelima, sikap kita waktu kita mengakui dosa adalah kita harus menyadari, ya, di ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Menyadari dosa, menyadari kesalahan, pelanggaran apa yang kita sudah buat di hadapan Tuhan, kita menyadarinya. Bukan hanya menyadarinya, tetapi kita juga memohon belas kasihan daripada Tuhan. Itu di ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah. Orang yang berdosa membutuhkan pengampunan dosa, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kita sudah merendahkan diri, menyadari kesalahan kita, memohon belas kasihan kepada Tuhan, maka kita juga apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Langkahnya adalah kita juga memiliki sikap meminta pimpinan Roh Tuhan untuk menyertai, memimpin kita supaya waktu kita meminta ampun, kita meninggalkan dosa dan kita hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Dan kita meninggalkan dosa itu. Ini menjadi sebuah syarat yang mutlak. Pada waktu kita mengakui dosa kita, maka kita mengakui dengan kita memiliki sikap merendahkan diri, meninggalkan dosa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan agar hidup kita tetap melangkah berjalan bersama dengan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengapa sikap kita harus merendahkan diri? Ya, ada satu contoh di dalam firman Tuhan, ya, sikap seorang pemungut cukai. Kalau tertulis dalam Lukas 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, bagaimanakah sikap pemungut cukai? Dia merasa sadar dirinya sebagai orang yang berdosa, sehingga dia datang kepada Tuhan. Waktu berdoa kepada Tuhan, ia merendahkan diri sambil memukul diri, dikatakan, ya Tuhan, aku adalah orang berdosa. Maka Yesus berkata, orang yang demikianlah yang akan pulang dan dibenarkan oleh Allah. Orang yang demikianlah orang yang akan diampuni dosa-dosanya karena mau mengakui dosa, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tahu dengan sadar siapakah diri kita ini sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mau merendahkan diri, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Karena dikatakan dia adalah Allah yang setia, dia adalah Allah yang adil, yang mau mengampuni setiap kesalahan orang-orang yang bersedia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Bukan hanya mengakui, tetapi juga berbalik dari setiap dosa-dosa yang dilakukannya. Jika kita mengakui dosa kita, maka apa yang kita akan terima? Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, kalau kita mengakui dosa kita, menyelesaikan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Selama kita tidak mengakui dosa kita, kita mungkin dikejar-kejar dengan perasaan bersalah, dikejar-kejar dengan perasaan takut, tidak ada damai sejahtera. Tapi waktu kita mengakui dosa kita, Tuhan memberikan damai sejahtera karena kita melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-13 kita akan mengalami anugerah pengampunan dari Tuhan. Diampuni dosa kita oleh Tuhan, ini adalah pemberian yang luar biasa, anugerah yang besar yang Tuhan beri bagi kita ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Lalu di ayat yang ke-17 yang kita terima juga mengalami kebebasan untuk kita dapat mendekat
kepada Tuhan. Karena mengalami sejahtera, mengalami pengampunan Tuhan, maka hati kita juga mengalami kebebasan untuk mendekat kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, janganlah kita berdiam diri, janganlah kita membiarkan itu, tetapi mari kita mengakui dosa kita meninggalkan dosa, serta kita bertobat kepada Tuhan. Karena Allah sumber kasih karunia itu yang akan mengampuni kita, dan Tuhan dikatakan tidak memandang hina jika kita mau mengakui dosa-dosa kita. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-19 ya, Mazmur 51 ayat yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Orang yang mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan, menjadi sebuah korban sembelihan yang menyukakan hati Tuhan. Karena di sini dikatakan korban sembelihan kepada Allah itu adalah hati yang hancur, hati yang remuk, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu adalah korban yang menyukakan hati Tuhan. Datang berseru dengan hancur hati kepada Tuhan, mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, maka kita akan terima anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, dan kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, supaya dalam segala kesalahan dan dosa kami terus belajar, mengingat, menyadari untuk mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan, meminta ampun dan mengakui dosa kami, dan kami bertobat untuk berbalik kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang suci untuk menyertai dan memimpin kami, agar hidup kami berjalan sesuai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang, untuk dapat mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian keluarga GBDI El Shaddai Magelang, sampai kami keluarga GBDI El Shaddai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami keluarga GBDI El Shaddai milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih, kami bersyukur terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin.